change. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no. Selamat siang Ibu, apa benar Ibu dengan Ibu Tria? Benar. Baik Bu, saya yang akan membantu Ibu untuk bertemu dengan ahli gizi kita yang bernama Ibu Reva. Silakan masuk Bu. Boleh saya minta hasil rekam medisnya? Baik Bu, silakan duduk Bu. Selamat siang Ibu, selamat kerja ya. Makasih Bu. Baik Bu, ini ada baik, terima kasih Pak. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Reva Syarina. Saya ahli gizi yang akan membantu Ibu selama konsultasi langsung. Dan di samping saya ini ada Ibu Sylva, asisten gizi saya, yang akan membantu mencatat dan menyiapkan bahan selama sesi langsung. Baik Ibu, sebelum mulai, saya ingin menyampaikan bahwa semua informasi Ibu sampaikan kepada kami itu bersifat rahasia. Jadi tujuan kami di sini akan membantu Ibu memperbaiki pola makan dan gaya hidup Ibu agar kondisi jantung Ibu lebih baik. Baik Ibu, saya siap. Baik Ibu, berdasarkan data kami di sini, Ibu didiagnosa masa mengalami fatty liver dan penyempitan pembuluh arteri koroner. Sekarang saya ingin menanyakan beberapa hal untuk melengkapi asesmen fisika. Boleh saya tahu Ibu berapa tinggi badan Ibu terakhir? Tinggi badan saya itu 130 cm, terus berat badan saya 60 kg. Baik, berarti indeks fase tubuh Ibu sekitar 26,6. Ini termasuk kategori berat badan berlebih ya Ibu? Betul, dan menjadi salah satu faktor risiko dari Ibu yaitu penderita penyakit jantung dan gangguan fungsi hati. Selanjutnya, bagaimana pola makan Ibu sehari-hari? Sarapannya biasanya dari dulu apa Ibu? Saya biasanya sarapan paginya makan nasi goreng sama lontong sayur sih. Baik, kalau makan siangnya? Makan siangnya biasa saya makan nasi, terus makan rendang, sambal juga. Terus saya juga sering makan makanan yang digoreng sih. Oh iya Bu, kalau boleh tahu kalau malam Ibu sekitar jam berapa makannya? Kalau malam saya sekitaran jam 9 sih Bu. Terus saya juga jam 9 itu kadang-kadang kalau nggak makannya nasi goreng, mungkin mie instan sih. Baik, jadi pola makannya Ibu ini masih cukup tinggi lemak ya, dan makan malamnya terlalu larut ya. Apakah Ibu sering mengonsumsi buah dan sayur? Kalau sayur sih kadang-kadang ada Bu, tapi kalau buah saya jarang, karena saya kurang suka dengan buah. Baik, nanti kita akan atur pola makan lebih seimbang ya. Dan bagaimana dengan aktivitas fisik Ibu? Saya aktivitas fisik sekarang udah jarang sih Bu, karena kan saya udah mulai cepat lelah, jadi emang jarang. Baik, saya paham. Jadi dari hasil asesmen, Bapak memiliki pola makan rendah lemak, rendah serat, dan aktivitas yang kurang. Nah, baik Bu, jadi fokus utama kita yaitu mengatur pola makan yang sehat dan memperbaiki berat badan Ibu ya Bu. Berkaitan dengan kebiasaan Ibu, yaitu kebiasaan
jus, dan makan siangnya itu jam 1, sedangkan sorenya itu jam 3. Di sini juga ibu bisa mengonsumsi buah potong, jus, kopi, atau smoothies. Dan makan malamnya jam 7, maksimalnya itu jam 8. Dan ada batasi makanannya istri. Di sini kita harus batasi gula, yaitu 4 sendok makan per hari. Dan itu juga harus minum air putih minimal 8 gelas per hari. Serta ibu harus aktivitas fisik ya, dengan seperti jalan kaki minimal 30 menit sehari. Berarti Bu, saya tidak boleh makan rendang lagi ya Bu? Boleh sekali Bu, tapi tidak boleh sering-sering ya. Baik Bu, saya akan berikan leaflet tentang diet jantung kepada Ibu supaya Ibu memahami terkait penyakit yang Ibu alami. Nah, di sini akan dijelaskan tentang tujuan dietnya, syarat dietnya, dan ada juga bahan makanan yang dianjurkan nih. Ibu bisa lihat, terus ada bahan makanan yang dibatasi. Ibu juga bisa lihat di sini. Nah, terus di sini ada contoh menu hariannya nih, bisa Ibu ikuti di rumah. Dan juga ada pengaturan dietnya, tipsnya. Ibu bisa baca nanti ya Bu di rumah, dan Ibu bisa mengikutinya. Di sini saya akan berikan kepada Ibu supaya Ibu bisa mengikuti dan mengingatnya. Baik Ibu, di sini kan sudah diberikan leaflet oleh asisten saya, dan saya mohon sekali untuk ikuti dan diterapkan apa saja yang ada di leaflet tersebut, syarat-syaratnya, atau penelitiannya juga bisa diikuti. Dan saya mohon sekali jangan disimpan dibaca ya Ibu leafletnya. Dan selain itu, saya juga merekomendasikan atau Ibu harus menjalani program rehabilitasi jantung. Dan sebelum mulai latihan tersebut, Ibu harus mengonsumsi simulatikan seperti gandum atau pisang. Dan setelah latihan, Ibu harus cukup minum atau bisa mengonsumsi jus tanpa gula. Dan setelah latihan tersebut, Ibu diharapkan jangan dulu makan berat ya Bu. Saya akan makan ya Bu. Baik Ibu, untuk pemantauan perkembangan kami akan mengevaluasi selama 2 minggu. Fokus evaluasi di sini yaitu yang pertama ada perubahan berat badan Ibu, pola makan harian Ibu, yaitu yang tinggi lemak menjadi tinggi lemak dengan rendah lemak, dan terserap menjadi terserapnya, dan yang ketiga yaitu ada aktivitas fisik dan jumlah jenis Ibu yang sering setelah ya Bu, atau yang badannya atau akan berkurang. Nah, baik Bu, nanti saya akan memantau asupan harian Ibu melalui catatan makanan Ibu. Saya akan meminta pada Ibu untuk menulis menu dan waktu makan Ibu selama 2 minggu ke depan ya Bu. Dan jika ada penurunan berat badan sekitar 0,5 atau 1 kilogram per minggu, maka itu tanda dan intervensi yang kita berikan itu berhasil. Baik Ibu, saran-saran yang telah Ibu sampaikan insya Allah saya akan ikuti. Terima kasih Ibu atas kerjasamanya hari ini. Saya sangat senang sekali bisa termotivasi untuk merubah pola hidup Ibu menjadi lebih baik. Terima kasih juga Ibu Eva dan Ibu Silva, penjelasannya sangat membantu dan sangat jelas. Insya Allah saya akan mulai mengatur pola hidup saya lebih baik agar kesehatan saya ke depannya lebih baik dan lebih sehat. Sama-sama Ibu. Tetap semangat ya Bu, jalani dietnya, semoga Ibu sehat selalu. Amin. Terima kasih. Saya pamit ya Ibu. Ibu, saya angkat ke depan.